wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan mereview paket kiriman yang tempo hari saya asahkan di sahabat saya yang ada di kota Soto Lamongan sana. Beliau ahlinya ngasah dan ada banyak beberapa golok-golok dari GSCN itu yang masuk dapur beliau dulu sebelum kita rilis ke pembeli atau ke kolektornya. Satu contoh misalkan ini full tanduk yang spek sembelih kambing. Terus ada lagi nih full tanduk perandong gede banget sembelih sapi, dorong bisa, tarik bisa, tapi lebih mantepan kedorong dia. Amboina ini juga dan beberapa bila yang sudah rilis ya tentunya itu, karena saya mempercayakan di sana itu asahannya cukup mantap guys, mantap banget asahannya. Dan mengasahnya seperti yang saya tutorialkan belum selesai, ini masih peralatan masih ada di sini, ini belum selesai, artinya kita pembelajaran belum finish ini. Karena tadi malam saya konsultasi dengan beliau, itu mengasah tidak bisa langsung sekali kita duduk langsung jadi halus asahannya, tidak bisa. Butuh proses, butuh waktu. Dan nanti akan ketemu sendiri. Selisih ketajamannya akan ketemu. Ya. Artinya setiap bilah, setiap golok atau bahan baja yang dipergunakan itu memiliki karakter masing-masing. Misalkan di grade tinggi dia, sudah grade tinggi nih. Oh, ternyata ketemunya di sini. Termasuk juga beliau bilang mut-mutan. Artinya kalau kita udah srek gitu, pumpung sepi, anak pumpung istirahat udah malam, kita nggak bisa tidur, kita ngasah. Nah, nanti itu di situ akan timbul dan ketemu sendiri jalannya. Oh, ternyata tadi kelirunya di sini. Ketajamannya kurang ketemu. Ternyata pakai ini, saya set ketemu. Maka asahan beliau ini benar-benar halus sekali. Dari pangkal ke ujungnya halus banget. Kita coba tes ya. Ini pangkalnya. Tuh. Pangkal sampai ujungnya. Halus banget. Tuh. Tuh. Dan tidak bisa 1-2 jam kita duduk langsung jadi. Maka pembelajaran yang saya praktekkan kemarin pakai pisau ini itu sudah part 2 dengan durasi 1,5 jam video, itu belum ketemu ini tajamnya. Padahal ini baja wilis. Karena kita mainnya di grade tinggi. Amboina saya yang seperti ini dibeli oleh sahabat saya yang ada di Bali. Beliau dari proses pengasahannya beliau tahu ini ketajamannya. Jadi saya sendiri yang ngasah baja wilis. Alhamdulillah di sana terawat dengan baik, diolesi minyak, dijaga dan berkah di sana. Akhirnya bisnis akikah beliau juga jalan pakai ini. Golok sembelih sapi dipakai sembelih kambing. Sekali tarik, sekali dorong beliau makainya ini. Oke, kembali ke materi pengasahan, asah mengasah. Jadi kemarin saya 2 part itu pakai pisau ini. Ya, ada yang bilang coba pakai tutorial yang golok saat. Oh, mungkin keliru memilih bilah saya di awal. Saya memilih ini karena benar-benar sangat korosi. Awalnya sangat korosi. Ya, karatan dan tembus sampai ke dalam pori-porinya. Kalau misalkan saya memilih bilah yang setengah tajam atau dia di selis kertas kasar, mungkin lebih cepat gitu ya. Tapi intinya apa yang saya sampaikan, terlepas dari praktek yang saya peragakan, adalah bagaimana cara kita menemukan ketajaman sebilah golok di selis kertas itu sangat halus ya, di plastik juga halus. Nah, itu sudah
masuk di mana kategori golok atau bilah yang kita miliki sudah layak untuk dipakai menyembelih. Beberapa hari yang lalu saya dijapri oleh seorang ustadz yang ada di Kalimantan, dan beliau juga seorang jagal sembelih tahunan, jagal halal ya. Membeli ke saya batu asahan yang jenis Bogor ya, insya Allah 7.000, grade 7.000 yang beliau beli. Oke, saya kirim. Dan kita ngobrol-ngobrol ini ceritanya. Ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Ternyata saya dan beliau ini banyak sekali kesamaan pendapat. Alhamdulillahnya. Dari segi penanganan binatang hewan kurban saat hari H, dan juga sampai dari penanganan bilah. Kemarin beliau mempromosikan, nanti saya cantumkan insya Allah di deskripsi ya, link beliau, Ustadz Hadri Idris. Ustadz Hadri Idris ya. Ustadz Idris ini, kalau antum sahabat-sahabat GSN yang lain kepingin istilahnya menambah wawasan ilmu gitu ya. Kemarin beliau menyampaikan, sempat mempromosikan beberapa channel termasuk Golok Sembelih Nusantara ini beliau promosikan di channel beliau. Ya, termasuk di Facebook beliau, di WA beliau itu dipromosikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz Idris ya. Itu beliau mengatakan tentang golok yang ada kesamaan pendapat dengan saya untuk menimbulkan rasa percaya diri kita, menghilangkan nervous kita ya, semuanya nervous, grogi. Banyak orang, banyak binatang, apalagi besar-besar ini binatang sapi, kerbau ya. Itu bagaimana cara menghilangkan, setidaknya mengurangi nervous kita. Itu karena ini, dengan bilah atau golok kita yang kita sediakan, kita pertajam, benar-benar tajam sebelum hari H. Kita membawa golok ini, di sebelah pinggang satu gini, di sebelah sini. Insya Allah kita akan menambah kepercayaan diri kita dengan golok yang tajam ini. Ketika dicabut, pede habis, sangat pede. Kenapa? Golok ini sudah sangat tajam. Penanganan binatang. Di sana beliau sampaikan semuanya, termasuk juga proses asah mengasah beliau sampaikan, gitu ya. Mungkin sahabat-sahabat GSN yang kepingin nengok sedikit sebentar bagaimana cara mengasah beliau, silahkan. Nanti linknya insya Allah saya sertakan di deskripsi. Oke. Nah, kaitannya dengan unboxing saya siang hari ini, begini. Tadi saya sudah sempat cuplik di awal bahwasanya beberapa rahasia ketajaman golok GSN terletak pada seorang ahli mengasah. Nah, Ustadz Indra Nurholis yang ada di Kepulauan Riau telah bertransaksi dengan saya dan sudah melunasi pembayaran akad jual beli ini. Lantas saya tarik golok yang atau pisau yang beliau pesan dari tukang asah kami tentunya. Bang, goloknya yang itu tolong diasah. Sudah diasah. Terus Ustadz Nurholis ini sudah melunasi. Bang, kirim. Gitu. Maka saya akan mereview ini golok ini, pisau atau golok yang ada di dalam ini. Simak terus sampai habis video ini. Dan jangan lupa bagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang belum mensubscribe channel saya, silahkan di-subscribe dulu. Barangkali ada info-info menarik gitu ya. Ada kabar terbaru dari saya tentang review-review golok sembelih yang ada di Nusantara ini, biar tidak ketinggalan. Jadi ini pesanan dari Ustadz Nurholis Indra.
di Kepulauan Riau. Waduh, bahaya deh. Udah keluar duluan ini. Selamatnya saya memegangnya betul ya, bukanya betul. Ini biasa feeling ini, main feeling. Ujung sini apa ujung sana ini kepalanya. Nah ini. Jadi dia keluar duluan dari sarungnya. Oke, kecil kan. Jadi hati-hati untuk membuka sebuah kotak unboxing golok itu. Ya cuma gitu aja. Hati-hati, jangan diremehkan. Semua ada resikonya. Termasuk kemarin yang saya ceritakan, saya terjadi kecelakaan kaki, kena ujung, kesenggol, kecium, gini ujungnya, keluar darah dia, nggak perih, tapi darah banyak keluar. Nah itu tandanya golok kita benar-benar tajam. Artinya semakin tajam golok kita, insya Allah tidak lama-lama dia menyakiti binatang itu, sekali langsung. Tapi kalau model gergaji, betapa tersakitinya binatang kurban tersebut. Dari mulai awal hingga akhirnya kan. Tapi kalau tajam betul golok kita, dia aman. Ini kaki saya contoh tadi, kaki saya kesenggol dia, kena ujung golok, nggak terasa perih tapi dia berdarah. Oke. Ini sarungnya sarung kulit ya Ustadz Nurul Kholis, dan cakepnya ini ada ini. Jadi pegangannya maksud saya untuk pengaitnya diikat pinggang kita seperti ini. Ini kulit asli, ini kulit asli, tebal dia, tebal sekali, cakep nih modelnya. Jadi dia kan fleksibel, ditaruh di pinggang kita kanan atau kiri, fleksibel gitu ya. Yang kita review sarungnya dulu karena yang kepegang sarungnya. Oke, sarung asli, jahitannya rapi, tidak ada minus di sini. Menurut saya tidak ada minus ya. Kalau misalkan di tengah-tengah ada benang yang kelupas atau benang 3-4 benang yang lepas, dia kebuka kan. Ini tebal, sarung asli, tidak perlu saya buka lagi ya plastiknya ya, karena habis ini saya packing langsung saya kirim hari ini. Beliau udah nggak sabar ini, udah nggak sabar, barusan japri saya, Ustadz bisa dikirim hari ini ya, saya iyakan aja. Karena ya sudah dilunasi ya, hak beliau ya, beliau memiliki kewajiban, sudah dilunasi, tinggal menanti haknya. Oke, ini spek sembelih, dorong bisa, tarik bisa, enjoy, nggak perlu handle jengkolan Ustaz. Nggak, ini pegangannya gede dia, mantep, goloknya juga mantep dipegangnya. Terus punggung bilahnya dia tebal ya, tebalin, paling tebal ini 4 mili ke sini, 4 mili, mantep. Bahannya ini bahan baja modern Bohler K110, panjangnya 28 cm. Kalau total panjang ini ya sekitar 42 cm ini. Ada di pin satu sini, cakep, rapih, garapannya rapih sekali. Dari sini ke sini kayu sono keling, dan di sini ada pin lagi tapi diplong dia, pinnya plong sampai sini. Biasa nanti kalau misalkan selesai dipakai, setelah diasah ulang, dikasih minyak, dimasukin lagi di sarungnya seperti ini, biar aman perawatannya, dikasih plastik seperti ini, plastik makanan di bilah ini. Setelah dikasih minyak, dilapisi plastik makanan, disarungin jas, digantung. Nah ini kalau misalkan ada tali yang cakep, tali itu digantung. Terus jadi deh hiasan dinding yang cakep. Kalau di sininya bagaimana Pak Ustadz? Ya nggak apa-apa, keren aja di sininya, cantolin. Asalkan bener-bener aman dia, cantolinnya di atas, jauh dari jangkauan anak-anak pertama, dan pakunya juga aman, tidak paku yang kecil, supaya tidak terjatuh, gitu. Mantap ini. Kalau misalkan cantolan ini tidak dimanfaatkan, kita langsung pakai sabuk seperti ini, langsung kita selipkan misalkan, ya tidak masalah, tidak jadi soal. Seperti ini, cakep aja, set, langsung kita keluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah, ya Allahu Akbar. Jelas. Gitu. Misalkan kambing, misalkan sapi, dengan powerful tentunya, karena ini yang satu untuk meraba, merasakan dia kepala leher sapi, yang tangan kanan powerful, dia pakai satu tangan, satu kekuatan, bisa seperti itu. Tapi kalau peregangan dia dongak sekali lehernya, kepalanya dongak ke atas, bisa kita pakai tangan kiri didorong untuk menahan.
untuk mendorong. Jas, bismillahirrahmanirrahim. Dia yang biasa dorong. Tarik juga demikian, dari paling bawah sekali leher sapi, bismillahirrahmanirrahim, set, sampai paling ujung, paling atas, seperti itu. Karena ini menurut saya untuk spek tarik dan dorong, dia sangat cakep. Dari beratnya yang saya pertimbangkan, saya perhitungkan, dari beratnya, dari lebarnya, dari panjangnya, ini masuk semua, double spek ini, ya kan? Modelnya juga dia condong turun ke depan ini kan, cakep ya. Oke, mungkin itu sekedar penghantar juga yang mengiringi review golok yang akan saya kirim. Oh, ini belum di review ketajamannya tadi. maaf. Oke, kita coba lihat. Tanpa saya mengelap lapisan minyak pelindungnya, ini juga minyaknya sudah agak keringan juga ya. Minyaknya agak keringan. Gitu. Kalau pesannya tukang asah saya, sahabat saya, jadi gimana ya bilangnya? Saya jadi repot juga. Saya bilang tukang asah, ya memang profesinya. Saya bilang ya sahabat saya lah, yang mengasah ini, ya gitu aja ya. Sahabat saya, kalau pesan sahabat saya yang mengasah golok-golok GSN, pesannya selalu nanti setelah dibuka itu dilap sampai bersih dulu minyaknya. Pesannya seperti itu. Satu arah, pakai tisu set, atau dilapis 2 tisu set, bersih. Itu nanti akan memaksimalkan ini. Nah, saya bilang, lah asahan sampean itu udah sangat tajam loh Kang. Asahan sampean sangat tajam. Nggak perlu saya lap kering ini aja dia udah sangat maksimal. Sangat tajam tuh. Dari pangkal ke ujung. Dan ini beliau bilang enggak cuman sekali duduk semalaman ngasah terus jadi setajam ini, enggak. Terkadang malam anaknya sudah istirahat semua, beliau ngasah. Capek, istirahat. Cari inspirasi lagi, santai lagi, istirahat, tidur. Paginya juga demikian, anak belum bangun, ya kan? Ngasah lagi. Nanti anak udah bangun, biasalah, bapaknya dimasukin set, taruh. Gitu. Anak main, baru cabut ngasah lagi. Gitu. Nggak bisa kita sekali duduk bikin tutorial langsung jadi tajam silet misalkan, nggak bisa. Gitu. Kecuali kalau pembelajaran, misalkan kita bikin praktek asah mengasah. Wah, di mana? Di Kepulauan Riau. Siapa yang jadi narasumbernya? Ustadz Nurholis Indra umpamanya. Nah itu dari mulai pagi teori dulu disampaikan lewat workshop, bla 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 semuanya. Para bapak silahkan kita ke aula, kita praktek mengasah umpamanya. Johor masih ngasah, asar baru selesai finishing. Nah itu seharian bisa, tapi kan fokus di situ. Kadang juga jenuh. Saya mengasah itu, mohon maaf karena ini siku agak lengan ini agak sakit. Mengasah itu memang menurut saya sesuatu yang membosankan ya, sedikit membosankan. Beda dengan ini, memang beliau udah menemukan ya, titik di mana perasaan saat mengasah ini udah ketemu betul. Nah itu baru nyaman. Nah saya paling suka itu pertama mereview ya, kedua saya kalau pas ngasah kok sudah ketemu ketajamannya. Tadi mengasah kan membosankan, maka saya tidak bisa langsung selesai sekali jadi. Kecuali memang kalau ini ada yang gojloki kalau bahasa Jawanya, ada yang menertawakan saya atau membuli tipis lah. Saya dibilang gini saya, iya sampean mengasah memang agak males ya, walaupun sampean juga pandai mengasah, bisa mengasah. Tapi kira-kira kalau semangat sampean itu ada di ATM bagaimana? Saya ketawa. Iya Pak, saya semangat Pak. Kalau misalkan ada golok saya yang kurang tajam, tiba-tiba dibeli orang, sudah saya transfer bos atau gun, des,
Alhamdulillah. Wah, semangat saya. Nah, itu. Hilanglah rasa bosan tadi itu. Maka saya bilang agak sedikit bosan mengasah itu. Nah, tapi ketika tes, nah, ini udah banyak lumpur tadi ya, lumpur batu, kita lap, kita raba-raba dengan jari, itu kan terasa tajam. Itu ketika selis kertas ini loh, itu saya yang paling demen banget. Apalagi ketika sudah menemukan titik di mana sudah tajam seperti ini. Itu paling demen saya, sampai bertumpuk kadang. Wah, diketawain sama sahabat saya yang di Lamongan tadi itu. Oi, habis berapa trim itu kertas itu, habis berapa tumpuk. Udah nggak ngurus. Ini rapot dari anak-anak SMP, nggak ngurus saya. Yang penting kepuasan. Seperti itu. Oke, kita coba di flash kertas promoan ya. Ini bahannya lebih tipis. Ini paling demen saya seperti ini. Selis kertas itu sangat tajam. Kita coba lagi di selis plastik ya. Biar Ustadz Nurholis Indra tuh tahu, benar-benar luar biasa, masya Allah. Cuma nanti mau saya pakai sembelih sapi, wah, yang kayak dorong aja, silahkan. Soalnya saya sudah ada itu ingas merah yang baja wilis, saya pakai gaya tarik, monggo silahkan. Nah, seperti ini Ustaz, sangat tajam. Nah, ini paling demen saya kalau kayak gini, tahu-tahu udah sampah bertumpuk. Set. Oke, demikian. Mudah-mudahan Ustadz Nurholis senang ya dengan kiriman ini dan selalu akan order kembali. Dan bagi sahabat-sahabat yang membutuhkan golok sembelih, pisau sembelih, batu asahan, paket batu asahan, itu beda-beda ya. Ada 3 saya, ada 4. Yang satu batu asahan grade tinggi 1000, 3000, 4000, 6000, 7000. Ada yang ukurannya macam-macam. Ada paket asahan, yang paling sering keluar paket asahan. Paket asahan yang saya bilang batunya dari Cina, itu grade 5000 dan stropping bolak-balik ada. Stroppingnya agak kasar. Ada yang stropping teksturnya halus, satu sisi, dia pakai batu Cina juga, ada. Gitu ya. Terus ada lagi yang batu kue lapis itu untuk menggerus yang awal. Nah, itu ada juga. Jadi 4 macam untuk batunya. Silahkan. Honing, sharpening ada juga. Apalagi itu saat honing, sharpening, itu sharpening kepala pening. Ya, itu untuk ngasah instan ya. Kapan-kapan saya kasih tunjuk. Sampai ada yang harganya 850.000 itu. Bahannya D2. Handle-nya dari Amboina. Cakep banget. Itu yang biasanya kalau jagal yang kayak stick itu. Nah, itu honing. Bedanya honing sharpening apa? Nah, honing itu yang lebih halus, sharpening lebih kasar. Gitu aja. Sama dengan grid-grid batu, sama juga dengan grid-grid amplas, kertas amplas sama. Oke, terima kasih sahabat-sahabat yang belum subscribe, silahkan. Kadang ada orang transaksi sama saya beli, tanya-tanya, itu sampai deal beli batu kemarin saya kirim ke Batam. Nah, itu belum di subscribe, di screenshot. Yang ini ada kan? Oh, ada Om. Terima kasih Om sudah menghubungi. Minta tolong Om di subscribe Om. Saya minta di subscribe. Oh ya baik Ustadz, mohon bimbingannya Ustadz, masih pemula. Oh silahkan, saya senang hati saya membantu. Apa yang perlu yang belum bisa apa, yang belum paham yang mana, saya ajari semua. Seneng saya dihubungi itu, seneng. Kita banyak sahabat, banyak teman. Ketika saya kemana itu nanti, wah Ustadz di sini. Saya seneng saya gitu. Saya kepengen nanti kapan-kapan kita main kemana gitu. Jadi biar banyak teman, banyak sahabat. Tempo hari ada Pak Lurah Sleman itu, Pak Yanto ke Batu, Malang. Pengen mampir. Kebetulan saya ada musibah, Pak D saya meninggal, rumah rame, nggak bisa ngampirin saya. Duh sayang sekali. Beliau berjanji nanti kapan liburan mau ke sini. Saya juga mudah-mudahan kalau diberi panjang umur, banyak rezeki, saya juga mau main ke Sleman sama keluarga, kepingin silaturahim ke sana juga. Nah, kita banyak sahabat, banyak teman, banyak rezeki. Gitu. Di Bali saya ada teman, ya kan? Ustadz Wahid. Di mana-mana kita banyak teman, banyak saudara, banyak rezeki.
Demikian. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.